Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Boleh lambaikan tangan. Ada sukacita? Luar biasa ya. Kita hari ini ibadah dalam suasana yang spesial, hari kemerdekaan ya. Oleh karena itu nanti kita akan berdoa bersama-sama bagi bangsa dan negara kita. Amin. Ya, mari saya ajak kita semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pakaikan merdeka 3 kali ya. Nanti saya ucapkan merdeka, lalu Bapak Ibu bilang merdeka, begitu seterusnya sampai 3 kali. Setuju? Setelah itu kita akan berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, merdeka, merdeka, merdeka. Sekali lagi, merdeka. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kalau hari ini kami masih ada sampai dengan saat ini, kami juga dianugerahi negara yang begitu indah, yang saat ini sudah berusia 79 tahun. Dan biar sore hari ini kami boleh berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Sore hari ini Tuhan, Engkau bertahta atas puji-pujian kami. Engkau yang akan turun atas setiap kami menjumpai pribadi lepas pribadi. Apapun pergumulan kami, Engkau yang tahu. Roh Kudus, Kau yang akan menolong. Kau yang akan menolong setiap kami. Kami datang hanya karena satu hal, yaitu untuk memuji, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Mari kita puji-pujikan Allah kita yang dahsyat. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus di
Bapak Ibu. Yang mau tetap berdiri boleh berdiri, yang mau duduk silahkan duduk. Kita akan tetap pujikan Dia, serukan namanya. Haleluya. Jaspa boleh berdiri bersama-sama. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Haleluya, kemuliaan sebab firman-Mu teguh menopang. Dalam-Mu Tuhan.
tidak selalu lurus rata, kadang berkerikil, kadang berbatu-batu. Kadang kita naik ke atas gunung, kadang kita turun ke lembah yang dalam, rasanya tidak ada siapa-siapa. Tapi saya mau katakan, kalau kita ada bersama Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan yang pegang kehidupan kita, amin. Dia yang setia menyertai kita, dia Tuhan Immanuel, denganmu Tuhan, haleluya. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku, Amin. sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau duduk langkahku. Oh, Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau duduk langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami tidak takut, sebab Engkau Tuhan yang memegang hidup kami. Kami percaya Tuhan, kesetiaan-Mu bagi kami selama-lamanya, seperti janji-Mu, Kau Tuhan Immanuel. Haleluya. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita, Allah yang
perkasa. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir dulu mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari saya ajak kita semua boleh berdiri bersama-sama. Mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. Caramu, caramu mengangkatku,
terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Jemaat saja menyanyikan lagu ini. Tak percaya di segala musim. Haleluya, mari kita sembah Dia. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang pegang hidup kami, Kau yang tuntun langkah kami. Jalan-Mu di atas jalan-jalan kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan. Hanya Kau Allah yang ku sembah. Haleluya, jiwa kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan sembah kami, sebab tak terbatas cara-Mu Tuhan buat kami. Oh Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, hanya dekat Engkau saja kami tenang. Hanya dekat Engkau saja kekuatan dari-Mu datang. Haleluya, haleluya. Mari katakan bersama, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga
kasih-Mu yang selalu ada buat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sampai detik ini kami masih merasakan tuntunan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Sore hari ini berfirman-Lah buat kami dari hati-Mu, berbicaralah buat kami, karena kami percaya firman-Mu sanggup mengubahkan kami. Kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima setiap benih firman-Mu ditaburkan, biar tertanam berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya. Damai sejahtera buat kita semua. Tuhan punya rencana yang besar dan indah bagi kita semua. Dan di dalam perjalanan kerohanian kita, iblis akan mencoba untuk mengganggu kita supaya kita tidak mencapai tujuan Allah. Transformasi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, perubahan kehidupan. Dan di dalam perjalanan ini yang bisa iblis lakukan adalah dia akan mencoba mengganggu kita atau memberikan distorsi, gangguan, supaya kita mengalami penyimpangan. Kita mulai tidak fokus dengan Tuhan dan kerajaannya. Tidak fokus lagi dengan firman-Nya dan kita mulai teralih pandangan kita. Karena itu kita harus terus mengarahkan hati kita kepada tujuan kekal yang Tuhan siapkan buat kita. Supaya kita tidak terpancing, kita tidak terdistorsi, kita mengalami penyimpangan. Sehingga setiap hari dalam setiap langkah kita, kita bisa melangkah di dalam jalannya Tuhan. Karena setiap hari kita harus memilih. Kita harus memilih banyak pilihan-pilihan kehidupan. Kalau kita mau terus memandang kepada Dia, fokus kepada Kristus dan firman-Nya, maka distorsi rohani atau gangguan rohani ini bisa kita kalahkan. Saya akan menunjukkan sebuah gambar bagi kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara semua bisa melihat sejenak, memperhatikan gambar yang akan saya tampilkan setelah ini. Lihat di bagian tengahnya selama beberapa detik. Perhatikan gambar berikut ini. Silakan dicermati, dilihat beberapa detik. Bapak Ibu bisa melihat dan memperhatikan gambar yang ada di depan, yang saya tampilkan. Menurut Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, apakah gambar yang di depan Anda itu adalah gambar yang diam atau gambar yang bergerak? Gambar yang diam atau gambar yang bergerak? Diam? Yakin? Ada yang lihat gambar ini bergerak? Ada? Apakah ada yang melihat gambar ini bergerak? Tidak? Kalau ada bisa angkat tangannya. Bergerak Pak. Oh Bapak ini ada yang bergerak. Ya GM3 mulai terpecah saudara-saudara. Ada yang diam, ada yang terpecah. Jadi yang betul ini diam atau bergerak? Diam. Tapi ada yang bergerak loh kata bapaknya. Kata bapak di sini juga bergerak ya Pak ya. Jadi gambar di depan kita itu sebetulnya gambar yang tidak bergerak. Atau gambar yang diam. Tetapi bisa seolah-olah sepertinya bergerak. Kita akan tes lagi, satu gambar lagi buat kita. Saya akan tunjukkan sebuah gambar dan Bapak Ibu akan menjawabnya. Gambar bayangan benda apa yang di depan kita ini? Gambar bayangan benda apa gambar yang saya tampilkan? Halo? Gambar apa? Bisa lebih keras?
Motor. Oke, ada yang lain? Ini gambar becak mungkin? Apakah GM3 kembali terpecah ini suaranya? Tidak ya, sudah belajar dari soal yang pertama. Semua setuju gambar motor? Ada rodanya, ada bempernya, dan lain sebagainya. Dan sebetulnya ini bayangan gambar dari benda apa? Kita akan lihat. Ternyata ini bukan bayangan motor, tetapi bayangan sendok dan garpu. Sendok dan garpu yang dirangkai oleh seorang seniman dari Jepang, ditata dengan pencahayaan lampu, sehingga menghasilkan bayangan motor. Itu yang dinamakan dengan ilusi optik. Saat mata kita melihat sebuah gambar atau sebuah benda, maka akan dikirim ke otak dan otak kita akan menganalisa. Itu gambar apa? Diam atau bergerak, motor atau mobil. Dan seniman dari Jepang ini membuktikan dia bisa membuat sebuah ilusi optik. Bisa menipu pandangan dan kesimpulan kita. Itu yang dinamakan dengan ilusi optik. Kita bisa menyimpulkan sesuatu yang berbeda dari kebenarannya. Dan di dalam hal rohani, sebuah distorsi atau ilusi ini bisa juga terjadi dalam hidup kita, dalam hal rohani. Kita bisa terdistorsi dengan apa yang tampaknya asli tapi sebetulnya palsu. Kita bisa terdistorsi ketika kita menjalani kehidupan ini dan menilai iman perjalanan kekristenan itu misalnya dari sisi material kehidupan kita. Dari sisi materi. Kalau gaji kita naik terus berarti kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada orang hidupnya lagi susah, oh berarti lagi terkutuk nih orangnya. Kadang-kadang kita bisa menyimpulkan seperti itu. Kita bisa distorsi rohani. Dan ternyata di dalam Alkitab kita akan belajar, kita bisa belajar bahwa tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang ada seorang mafia misalnya atau koruptor hidupnya jauh lebih enak. Lebih nyaman daripada orang benar mungkin yang jalannya benar, yang jalannya lurus. Kadang-kadang di momen tertentu bisa hidupnya menderita menurut dunia. Maka kadang penilaian kita ini bisa mengganggu kita bisa membuat kesimpulan yang salah. Karena itu kita harus hati-hati yang pertama dengan ego kita. Dengan kesombongan kita, dengan ego kita. Sehingga hal ini bisa mengaburkan kita. Bisa mendistorsi kita untuk tidak sampai kepada tujuan yang Tuhan beri. Kita akan lihat contohnya dari bangsa Israel. Dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Rasul Paulus kasih contoh untuk bangsa Israel yang telah jatuh, meskipun mereka bangsa pilihan Tuhan, Allah pun mengingatkan mereka, jangan kamu menganggap bahwa karena jasa-jasamulah aku telah memilih kamu. Tapi hanya karena kemurahan Allah mereka dipilih. Jadi siapa yang menyangka bahwa ia itu mampu, siapa yang menyangka bahwa ia itu bisa tanpa Tuhan, hati-hati. Sebentar lagi dia akan jatuh. Apa yang membedakan firman Tuhan dengan sekedar perkataan motivasi? Sebetulnya bedanya tipis saja. Yang satu berkata aku bisa, yang satu juga berkata aku bisa. Tapi ada tambahannya. Buat kita orang percaya, kalau kita berkata aku bisa karena Tuhan. Kalau hanya motivasi dunia, kita akan diajarkan untuk kita pasti bisa. Dan memang sekalipun manusia itu telah jatuh dalam dosa, kita perlu mengerti Bapak Ibu bahwa sisa-sisa kemuliaan Allah masih ada. Bahkan orang yang di luar Tuhan bisa mencapai sebuah prestasi yang mengagumkan. Ilmuwan-ilmuwan, penelitian, prestasi dalam pekerjaan, apapun bentuknya. Bisa dari kemampuan manusia.
Tetapi kita diajar oleh Tuhan, oleh Alkitab bahwa kita bisa, kata Rasul Paulus, I can do all things through Christ. Karena Kristus, karena Tuhan. Bedanya hanya di situ. Yang satu termotivasi karena dirinya sendiri, yang satu termotivasi karena Kristus di dalamnya. Karena Tuhan di dalam kita. Dan bangsa Israel menyangka bahwa mereka mampu, mereka bisa. Salah satu contohnya adalah di Keluaran pasal 19 ayat yang ke-8. Ini momen sesaat sebelum Tuhan memberikan 10 hukum Taurat melalui Musa di Gunung Sinai. Dan saat itu apa yang dikatakan bangsa ini kita akan baca, saya akan bacakan ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Perhatikan bahwa kalimat ini sepertinya tidak ada yang salah. Dan sangat baik, sangat bagus, sangat positif. Tetapi kita nanti mengerti bahwa kalimat statement yang diucapkan bangsa Israel ini berasal dari kemampuan diri mereka sendiri. Mereka menganggap mereka bangsa pilihan, kami akan mampu melakukan semua yang difirmankan Allah. Dan setelah hukum Taurat diberikan, bahkan sebelum Musa turun pun, belum jauh-jauh nih, belum puluhan tahun, belum ratusan tahun, di Keluaran di pasal-pasal selanjutnya, Keluaran pasal 32, bangsa Israel langsung jatuh di dosa yang pertama. Melanggar hukum yang pertama, mereka membuat patung lembu emas. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat patung, itu langsung mereka melakukan dosa itu. Dari mana? Ketika mereka berasumsi bahwa kita bisa. Dan ternyata setelah hukum Taurat diberikan, Allah ingin membuktikan bahwa semua kita ada di bawah kuasa dosa. Semua kita adalah orang berdosa. Sehingga dengan kesadaran itu sekarang kita bisa mengalihkan hati kita kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Hukum Taurat itu baik, benar, dan kudus. Tapi hukum Taurat tidak bisa menguduskan kita. Hanya oleh darah Yesus dan penebusannya mampu menguduskan kita. Jadi dengan hidup di dalam iman kita dalam Kristus, kita bisa menggenapi hukum Allah dan kebenarannya. Contoh yang kedua adalah saya ambil dari Rasul Petrus. Matius 26 ayat 31 dan 32. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Yesus sedang menubuatkan murid-muridnya akan tergoncang imannya. Karena Yesus akan diserahkan kepada tentara Roma. Kan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini jawab Petrus. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Hampir mirip statement tadi. Sepertinya ini statement yang baik, yang bagus, yang positif. Betul Bapak Ibu? Tetapi Petrus belum mengerti, dia menyatakan statement atau pernyataan itu karena dia merasa dia mampu sendiri. Bahkan sekalipun tampak rohani, tapi akhirnya Yesus menyatakan kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sebelumnya dari seorang yang pemberani, aku tidak akan meninggalkan engkau Tuhan. Tidak akan, kalau mereka mungkin, kalau aku tidak. Tapi begitu Yesus diserahkan, orang yang menyangkal Yesus 3 kali bahkan adalah Petrus. Dan sebelum ayam berkokok dibandingkan dengan ayam. Ayam itu kalau setiap pagi berkokok, kalau kita pelihara ayam, atau kita dengar tetangga kita punya ayam, mereka akan berkokok setiap pagi. Bahkan Petrus pada saat atau momen itu tidak lebih baik dari seekor ayam. Karena ayam aja setia berkokok tiap pagi. Petrus tidak setia mengikut Tuhannya. Yang tadi dia berkata,
Aku gak akan meninggalkan engkau. Tidak akan Tuhan. Tapi akhirnya dia menyangkal. Dia menyangkal Yesus. Dan di sini kita bisa belajar bahwa ternyata tanpa Tuhan pun untuk melakukan kebenaran itu kita nggak sanggup. Hanya karena roh kita dilahir barukan, Roh Kudus di dalam kita, diberi firman Allah. Firman dan roh Allah itu memampukan kita hidup dalam kebenaran. Dan setiap kita hari ini harus belajar terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu menggenapi standar kekudusan Allah di luar dia. Nggak bisa dari kekuatan diri kita. Dengan semangat apapun tidak akan bisa. Kecuali roh Allah sendiri yang menolong kita. Dan mengerjakan kehidupan kita. Saya pernah sakit asam lambung. Ada yang sakit asam lambung? Ya kita satu klub ya pernah sakit asam lambung. Ya Bu yang di depan. Desember 2019 pulang pelayanan dari BSB di sebuah gereja di BSB. Saya bersama dengan seorang teman diantar naik mobil di tengah perjalanan baru sampai Ngalian saya udah rasa mual-mual pusing-pusing. Saya bilang teman saya minggir sebentar berhenti dulu saya agak mual. Diantar sampai ke gereja sampai di Gajah Mada saya tetap merasa mual gak enak gak kuat. Akhirnya untuk pertama kalinya seumur hidup saya masuk ke IGD ditusuk jarum infus. Seumur hidup saya nggak pernah. Baru kali itu saya ditusuk jarum infus. Untung nggak mondok ya, nggak nginep. Waktu itu pulang. Setelah dirawat, suntik, kasih infus, vitamin, pulang. Kasih obat. Dan akhirnya saya menjalani perawatan karena kesalahan saya makan nggak rutin, nggak teratur maksudnya. Dan minum kafein itu memicu asam lambung. Jadi mual-mual pengen muntah. Dan setelah itu kita tahu bahwa di Maret kira-kira 2020 kita masuk di lockdown COVID. Dan selama 3-6 bulan saya menjalani perawatan itulah saya belajar banyak hal tentang apa itu kesehatan dan kesembuhan justru waktu sakit. Di malam hari saya mengalami banyak anxiety atau kekhawatiran atau kadang panic attack. Tiba-tiba nggak ada apa-apa itu bisa khawatir sendiri kalau mau tidur. Kenapa? Karena takut kambuh. Rasanya itu nggak enak sekali. Bapak Ibu yang pernah asam lambung, rasanya itu nggak enak sekali. Udah rasanya nggak enak sekali. Dan saya banyak dengar firman sebelum tidur. Itu obat saya. Selain pasti minum obat ke dokter juga perawatan kira-kira 3-6 bulan jaga makan itu harus dijaga betul. Makanan asam, kecut, pedes, stop semua. Minuman hanya air putih aja. Yang lain nggak bisa. Dijaga betul makanannya, jamnya, apa yang dimakan, seberapa banyak. Itu harus dijaga. Dan setiap kali mau tidur, bahkan kadang-kadang waktu itu era COVID, setiap kali mendengar berita-berita tentang kematian, itu tambah membuat saya takut dan khawatir. Apalagi kalau ada berita waktu itu ada seorang pendeta dan beberapa rekannya itu meninggal di daerah Bandung. Waktu saya baca itu saya langsung mual Bapak Ibu. Mungkin setelah ini pendeta aja meninggal, pendeta besar nih terkenal di Indonesia. Mungkin setelah ini giliranku gitu kira-kira. Saya bisa panik, takut. Dan ada satu ayat yang merema dalam masa-masa saya menjalani perawatan kira-kira 6 bulan itu adalah Tuhan yang berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Dan satu ayat itu mengangkat beban dan ketakutan saya. Kadang-kadang takutnya masih datang tapi itu mengangkat beban saya. Saya belajar merendahkan hati. Di situ saya tahu bahwa ternyata bukan karena usahaku. Bukan karena aku bisa menjaga makan gitu. Aku bisa ini, memang kita harus menjaga hidup kita. Tapi di atas semuanya itu karena berkat Tuhan yang menyembuhkan kita. Bukan karena dokternya, dokter dipakai Tuhan, ya kita tetap ke dokter, kita tetap minum obat. Di atas semuanya itu adalah berkat Tuhan. Siapa yang bisa memberikan kesehatan dan nafas hidup? Tuhan. Allah yang memelihara kita. Tuhan yang menolong kita. Dan di situ saya belajar bahwa Tuhan itu sanggup untuk menjaga kita, menyembuhkan kita. Bapak Ibu yang mengalami sakit penyakit, tetap berharap dan percaya Tuhan sanggup menyembuhkan kita.
Yang kedua yang berbahaya di hidup ini adalah keduniawian. Karena iblis itu enggak selalu menampakkan diri dalam wujud-wujud yang menyeramkan. Tapi justru yang berbahaya dalam wujud-wujud yang menyenangkan. Kalau wujudnya menyeramkan, semua kita pasti lari dong. Dan seringkali justru iblis ini menyusup lewat filosofi dunia. Lewat sosial media. Lewat lingkungan. Lewat film. Lewat musik. Apa aja. Yang membuat kita terdistorsi. Punya keinginan mata. Melalui keinginan mata. Keinginan daging. Keangkuhan hidup. Dan ini bisa mendistorsi kita. Kita akan belajar dari seorang raja bernama Raja Abia. 2 Tawarikh pasal 13. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Dari total pendaftaran pasukan sudah jelas bahwa Abia itu kalah 1-2 dengan kekuatan musuhnya. Kalau orang mau berperang, dia harus menghitung kekuatannya. Kalau musuh lebih kuat, mending cari cara damai saja, nggak usah perang. Tapi waktu itu, Abia kekuatannya separuh saja dari musuhnya. Dan kemungkinan kecil untuk dia menang, hampir mustahil untuk dia bisa menang. Dalam konteks hari ini, mungkin kita juga menghadapi hal-hal semacam ini Bapak Ibu. Persoalan kehidupan yang begitu besar. Mungkin hutang yang kita tanggung, mungkin ada cicilan yang harus kita selesaikan, mungkin ada kebutuhan hidup ekonomi yang harus kita keluarkan setiap bulan, setiap hari untuk keluarga kita. Dan begitu besar permasalahan dan kebutuhan hidup kita. Kita seperti kecil di hadapan masalah itu. Tapi nanti kita bisa belajar bahwa Raja Abia mengandalkan Tuhan. Tapi kami ini Tuhanlah Allah kami. Dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam. Sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Ayat 15. Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Pada akhirnya kita mengerti Abia mengandalkan Tuhan, berpaut dengan Tuhan. Sehingga Allah yang memukul kalah. Allah yang bisa menolong kita. Allah yang bisa menyediakan buat kita. Allah yang sanggup membuka pintu untuk jalan keluar permasalahan kita. Allah yang sama akan menolong kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Kalau hati kita berpaut kepada Dia. Allah yang akan mengalahkan musuh-musuh kita. Allah yang akan menyelesaikan sakit penyakit kita. Allah yang akan menyelesaikan hutang-hutang kita. Dan kita juga baca banyak kisah bangsa Israel berperang. Seringkali strategi perangnya itu nggak masuk bagi sebuah kerajaan. Mengitari tembok Yeriko misalnya, nyembah Tuhan, memuji Tuhan, lalu tembok runtuh. Itu nggak ada sama sekali di dalam strategi militer kerajaan manapun. Hanya putar-putar jalan-jalan, suruh berdiam hari ke-7, bersorak-sorai, memuji Tuhan. Dan kadang-kadang kita bisa berpikir yang sama. Apa hubungannya aku nyembah Tuhan dengan masalahku? Ini masalah bisnis. Gak usah kait-kaitkan dengan Tuhan. Gak usah kait-kaitkan dengan kepercayaan. Ternyata penyembahan kita, kadang pujian kita sepertinya gak ada koneksinya sama sekali. Apa kaitannya dengan urusan dengan anak-anakku nih? Dengan suami dan istriku, masalah relasi dengan teman, dengan sahabat, masalah pekerjaan, masalah hidup sehari-hari. Tapi itulah cara Tuhan. Saat kita menyembah, saat kita memuji, saat kita merenungkan firman, saat mengucapkan firman, di situ Tuhan bekerja buat kita. Dan kita bisa belajar setiap hari dalam keseharian kita untuk mengandalkan Tuhan. Untuk berharap kepada Tuhan. Bukan dengan kemampuan kita.
Nanti Tuhan bisa menuntun, memberikan hikmat untuk langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Dan Tuhan bisa memberikan cara-cara yang ajaib dalam hidup kita. Mungkin kita merasa nggak mungkin, tapi kita bisa mulai untuk bernyanyi nyembah Tuhan. Kayaknya nggak ada hubungannya, tapi itulah cara Tuhan. Saat kita bersandar berdoa, mengucapkan firman, kita menyembah Tuhan, sesuatu terjadi. Mungkin belum terlihat secara mata jasmani, tapi dengan iman kita percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Ayat berikutnya, demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kalau kita mau belajar mengandalkan Tuhan, belajar merendahkan hati, Tuhan bisa mengerjakannya buat kita. Allah yang berperang bagi kita. Bukan berarti kita malas-malasan, tentu saja tidak. Tapi kita bisa melangkah bergerak dalam tuntunan roh Allah. Dalam tuntunan firman dan roh kudus. Waktu Tuhan diam kita tenang. Waktu Tuhan bergerak kita ikuti kemana Tuhan mau. Dan Tuhan bisa sediakan berbagai macam jalan ajaib untuk menolong kita. Dan setelah itu tidak ada yang salah dengan Raja Abia. Sampai kita melihat di ayat yang ke-21. Abia menunjukkan dirinya kuat. Perhatikan ayat ini, Abia menunjukkan dirinya kuat. Setelah keberhasilan kita perlu hati-hati Bapak Ibu. Hati manusia kita bisa meninggi. Hati kita bisa lupa semua karena Tuhan. Dia menunjukkan dirinya kuat. Kalimat selanjutnya, ia mengambil 14 istri, memperanakan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Kalimat yang lebih baik seharusnya Abia menunjukkan dirinya kuat dan dia semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Harusnya begitu. Tapi ternyata dia menunjukkan dirinya kuat, dia memperbesar dirinya. Gak ada yang salah dengan ekspansi bisnis misalnya. Tapi ini soal hati, ini soal sikap hati. Dia menunjukkan dirinya kuat, dia menunjukkan dirinya bisa. Dia ambil istri lagi. Dia perbesar apa yang dia mau. Dan di 1 Raja-Raja 15 kita akan melihat raja yang sama sekalipun dituliskan dengan nama yang berbeda, ada huruf M di sana yaitu Raja Abiam. Tapi sebetulnya ini raja yang sama, Abia dan Abiam. Di 2 Tawarikh 13 raja ini begitu bagus rekodnya. Di 1 Raja-Raja 15 kita akan lihat kejelekannya atau kekurangannya. Ayat yang ketiga, Abiam hidup dalam segala dosa yang dilakukan ayahnya sebelumnya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Setelah keberhasilan, dia menjadi lupa dan dia tidak lagi berpaut kepada Tuhan sepenuh hati. Itu yang menyebabkan kejatuhannya. Waktu saya kuliah saya masih ingat, saya selalu belajar ketika ada kuis-kuis yang diberikan. Waktu itu Pendeta Sundoro yang ngajar. Nah waktu di kelas itu biasanya hampir saya dapat nilai yang salah satu yang baik di kelas. Tapi saat itu bukan karena tidak belajar. Saya itu selalu belajar. Besok ada kuis saya tahu belajar. Sudah belajar. Dan waktu kuisnya Bapak Pendeta Sundoro, setelah akhirnya dinilai, langsung dinilai dengan teman-teman. Saya dapat salah satu mahasiswa yang nilainya paling jelek kuis hari itu. Kenapa? Karena ada 1 atau 2 halaman catatan tambahan di balik kertas saya nggak baca. Dan saat itu hati saya nyesel sekali kenapa saya nggak baca. Nilaiku hari itu dapat yang terjelek, biasanya yang cukup oke lah. Gini-gini lumayan lah ya Bapak Ibu nilainya. Nah di situ hari itu saya belajar bahwa kalau kamu bisa bahkan ngerjain soal-soal itu bukan karena kamu pinter. Tapi karena anugerah Tuhan. Sekalipun kita harus belajar, tentu saja kita harus bertanggung jawab dengan hidup ini. Kita harus belajar, kita harus mencoba, kita harus bertanya, kita harus belajar. Tapi hati kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa semua hanya karena janji Tuhan. 1 Raja 15 ayat yang keempat, tapi oleh karena Daud. Sebetulnya karena Daud, janji Tuhan kepada Daud, maka Tuhan itu melakukan hal ajaib tadi. Memberikan kemenangan, memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem, mengangkat anaknya menggantikan dia, membiarkan Yerusalem berdiri, semua karena perjanjian. Dalam konteks kita umat perjanjian baru kita tahu bahwa sebetulnya berkat-berkat yang kita terima Bapak Ibu,
itu karena kita ada di dalam Kristus Yesus. Oleh karena janji Bapa kepada Kristus, kita yang di dalam Dia ikut diberkati. Karena kematian Kristus di atas kayu salib, kemenangannya atas maut, kita ikut menang. Sama seperti Daud yang menang mewakili bangsa Israel, 1 lawan 1 Daud dengan Goliat. Kalau Daud kalah, Israel kalah. Kalau Daud menang, satu bangsa menang. Kemenangan kita kata surat Roma karena ketaatan satu orang. By one man obedient. Yesus Kristus yang mati dengan taat di atas kayu salib menyerahkan dirinya. Karena dia menang mengalahkan maut, saat ini kita terhitung sebagai orang yang menang. Karena Kristus. Dan Allah melihat Kristus, Bapa melihat Kristus, dia menerima persembahan itu. Jadi setiap kita yang di dalam Kristus, kita juga diterima di hadapan Allah Bapa. Bukan karena kita sendiri, bukan karena usaha kita sendiri, tapi karena kita di dalam Kristus. Karena penebusan darahnya, oleh karena perjanjiannya. Kalau kita mau belajar merendahkan hati, setiap kali kita mau di dalam Kristus, kita terima anugerah Tuhan. Di dalam Kristus itu. Karena Kristus itu hidupnya taat sampai mati. Dan ketaatannya dan kebenarannya terhitung buat kita. Dosa kita ditanggung olehnya. Kebenaran Kristus kita terima. Sehingga di hadapan Bapa kita terhitung sebagai orang yang dibenarkan. Karena janjinya di dalam Kristus. Bukan karena kita. Karena janji Allah. Kita bisa terus ingat akan janjinya. Seburuk apapun kondisi kita, tetap ingat janji Tuhan. Dia tidak pernah berdusta. Dia pasti pegang janjinya. Di surat Roma kita belajar bahwa tubuh dosa kita ini masih sangat berbahaya. Maka kita harus hati-hati Bapak Ibu, karena tubuh kita belum diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kata hilang kuasanya dari kata aslinya maksudnya inaktif atau inoperatif. Jangan diaktifkan. Ada peribahasa mengatakan jangan bangunkan singa yang tertidur. Kalau Bapak Ibu lewat di hutan ada singa lagi tidur, gak usah dibangunkan. Kalau kita teriak-teriak dia bangun, dia akan memangsa kita. Kedagingan kita, Alkitab berkata, kita itu masih punya daging atau flesh istilahnya. But we are not in the flesh, but we are in the spirit. Kita itu masih punya daging, punya hasrat, daging itu masih ada. Tapi kita harus inaktif, maksudnya jangan dinonaktifkan, jangan diaktifkan. Salah satunya adalah kalau kita deket-deket dengan sumber godaan, itu bisa muncul tuh hasrat dosa kita. Maka kita harus belajar menjauh dari sumber godaan. Kalau toh harus berjumpa dengan godaan, oleh karena anugerah Allah, kita bisa mengalahkan godaan atau temptation itu. Tapi kalau nggak seharusnya berjumpa dengan godaan, jauh lebih baik lari dari godaan. Lebih mudah mana Bapak Ibu? Menjauhi godaan atau melawan godaan. Flee or flight. Flee or fight. Kadang-kadang kita merasa bisa. Nanti aku bisa, jatuh dalam dosa kita. Karena kita menyombongkan diri. Bisa aman, aku bisa mengatasinya. Itu mulai sombong karena kayak Petrus tadi. Aku pasti bisa. Walaupun kayaknya rohani. Tapi kalau dari kedagingannya jatuh juga dia. Kalau nggak didoakan sama Yesus berbahaya. Kamu akan gagal, tapi aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Memang Petrus gagal. Dia failed. Tapi his faith has not failed. Imannya tidak gugur. Maka tubuh dosa kita harus dijaga. Jangan dibangunkan. Jangan deket-deket. Kalau kita gampang tergoda dengan sesuatu, Bapak Ibu kita semua tahu. Kita itu gampang tergoda dengan apa? Dari hal seksual, keuangan, dan hal sehari-hari dalam hidup kita. Kalau kita tahu, aku gampang tergoda, jauhkan. Jauhkan sumber godaannya. Jauhkan sumber godaannya. Itu akan menolong kita untuk enggak mencobai diri kita. Kita berdoa, jauhkan aku dari pencobaan Tuhan. Tapi kita malah mendekatkan diri kepada pencobaan. Jauhkan kita dari pencobaan. Dan Tuhan akan menolong kita. Dan kita bisa melihat ini, sebab kematiannya adalah
Kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ini kehidupan Yesus. Yesus mati satu kali untuk selama-lamanya. Kematiannya terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Apa yang Petrus pesankan buat kita? Ayat 11. Ini sangat penting sekali. Ini rahasianya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saat kita lahir baru Bapak Ibu, kita itu disebut new creation, ciptaan baru. Manusia lama harusnya sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Dosa kita harusnya sudah disalibkan. Tapi bisa muncul lagi kalau kita nggak hati-hati. Bisa aktif kembali. Maka kita harus melihat diri kita seperti Tuhan memandang kita. Sama seperti Kristus mati satu kali terhadap dosa, hendaknya kamu memandangnya sama seperti itu. Bahwa kita juga telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Meskipun kadang-kadang kita masih merasakan sensasi dosa itu. Atau hasrat dosa itu sesekali. Karena masih punya daging nih. Masih ada hasrat dosanya. Kalau Bapak Ibu yang pernah bepergian naik pesawat yang cukup jauh. Setelah mendarat ada istilah namanya jet lag. Yaitu ketika sudah turun dari pesawat, masih ada sensasi seperti di pesawat. Goncang-goncangnya, turbulensinya, mual-mualnya, mungkin agak pusing-pusing dikit. Itu masih ada, telinganya masih agak ada nging-ngingnya sedikit gitu. Padahal udah turun dari pesawat. Itu sensasi di pesawat yang kita rasakan setelah turun dari pesawat. Waktu saya SMA, saya pernah ke taman hiburan di Jakarta karena study tour sama teman-teman di SMA. Ke Dufan kalau nggak salah waktu itu era saya masih SMA dulu. Dan setiap kali ke taman hiburan, permainan, kalau ada permainan, saya selalu mencari permainan, saya nggak suka yang adrenalin Bapak Ibu. Yang kora-kora gitu saya nggak suka. Saya sukanya Taman Istana Boneka. Nah itu kesukaan saya, itu yang tenang-tenang lembut gitu. Tapi waktu itu teman saya ngajak, ayo kita naik jet coaster. Wih, karena kepingin dan penasaran, terus karena gengsi juga, ayo naik jet coaster. Setelah itu kita naik. Gaya-gayaan naik jet coaster sekitar 1 menit 2 menit muter. Enggak ada apa-apa, kita teriak-teriak di atas seneng, wah ketawa-tawa. Setelah turun dari jet coaster saya ke toilet, ke toilet untuk buang air kecil. Waktu buang air kecil, kaki saya tuh bergetar. Saya bilang sama teman saya, loh kok sikilku dredeg. Padahal udah turun dari jet coaster. Udah di bawah, udah ke toilet itu. Sensasinya masih ada. Nah dalam hidup kita Bapak Ibu saat merasakan sensasi dosa, Paulus berkata begini, hendaklah kamu memandangnya, kamu telah mati bagi dosa. Kamu telah menang dari dosa dan kamu hidup bagi Allah. Untuk bisa menang dari dosa kita mulai dari iman kita. Bahwa kita telah menang dari dosa oleh karena Kristus, kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Kata aslinya logizomai, ada kata logika dalam bahasa Indonesia, hendaklah kita berlogika. Lihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Rendah hati itu bagus tapi Tuhan gak mau kita minder. Minder itu gak seperti yang Tuhan mau. Karena kita gak tahu siapa kita dalam Kristus sehingga kita bisa minder. Minder itu rendah diri. Rendah hati harus tapi jangan rendah diri. Tapi kalau kita lihat hendaklah kamu memandangnya. Beberapa kali Paulus tulis itu di Roma pasal 6. Tidak tahukah kamu. Artinya kita ini gak ngerti sebetulnya seberapa kuasa kita dalam Kristus. Itu begitu besar. Kita nggak ngerti kita ini punya kuasa jadi anak Allah. Tidak tahukah kamu harus memandangnya. Kita harus terus belajar firman supaya ngerti Bapa memandang kita itu seperti apa. Bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Itu yang terus kita katakan kepada diri kita. Aku telah mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Sama seperti Kristus. Itu kunci kemenangan kita. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah kuasa hukum Taurat. Tapi berada di bawah kasih karunia. Ketika kita tidak di bawah kuasa hukum Taurat bukan berarti kita tidak berhukum. Terus hidup seenaknya. Paulus berkata sekali-kali tidak. Bukan hidup seenaknya dalam dosa. Tetapi kita hukumnya beralih kata surat Galatia dari hukum Taurat kepada hukum Kristus, the law of Christ. Dan saat kita hidup dalam roh dipimpin oleh roh Allah di dalam Yesus Kristus, kita akan bisa menghasilkan buah kebenaran melebihi hukum Taurat. Karena kalau hukum Taurat berkata jangan membunuh atau jangan berzina.
Kita bisa bukan hanya tidak berzina, tapi mengasihi istri suami kita. Kita bisa loh tidak berzina, tapi kasih kita dingin dengan suami atau istri kita. Tapi di dalam Kristus bahkan jangankan suami istri, kita bisa mengasihi musuh kita. Itu enggak ada di standar Taurat, itu hanya kualitas di dalam Kristus anak-anak Allah. Bukan hanya jangan mencuri, tapi kita bisa bekerja, kerja keras kita hasilnya kita bagikan buat orang lain. Kalau kita hidup di dalam roh, justru kualitas kehidupan kita akan jauh lebih seperti yang Tuhan harapkan, buah-buah kehidupannya. Maka di hal yang terakhir yang mau saya bagikan adalah untuk bisa mengalahkan distorsi tidak ada cara lain selain kita harus berfokus kepada Kristus. Sebuah kisah Maria dan Marta yang menerima Yesus di rumahnya di Lukas pasal yang ke-10 waktu itu Yesus ke rumah Maria dan Marta. Dan kita mencatat Marta menyiapkan segala sesuatunya, menyiapkan makanan, dia ada di dapur, dia mau layani Yesus. Maria begitu Yesus datang, Alkitab bahasa Indonesia kita mencatat, dia terus menerus mendengarkan Yesus, duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan dia. Marta yang lagi sibuk ke sana, sibuk ke sini, melihat Maria duduk, Marta menegur Yesus bahkan, Tuhannya ditegur. Tuhan, Engkau tidak menyuruh saudaraku Marta membantu aku? Dalam pandangan manusia kita, sepertinya Marta betul, Marta benar, sepertinya. Tapi ternyata Yesus justru menegur Marta dengan kata ini. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Menyusahkan diri maksudnya trouble in mind. Maksudnya itu distorsi, itu gangguan. Waktu Yesus datang, dia lagi mau mencurahkan firman-Nya, isi hatinya. Maria tahu itu, Maria duduk dengerin. Yang salah bukan soal pelayanan kita Bapak Ibu. Pelayanan itu baik. Tapi waktu momen di mana Yesus lagi pengen ngomong, ya kita harus diam mendengarkan. Tetapi hanya satu yang perlu ayat 42, one thing is needful. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dia fokus ke Kristus, dengarkan Yesus bicara. Dengan kata lain Yesus lagi ngomong sama Marta, Marta, aku gak butuh kopi sama teh. Nanti aja, tenang aja, kamu duduk sini, dengerin aku bicara, itu lebih penting buat kamu. Soal kopi, teh, roti nanti aja, gampang. Kamu duduk dulu. Maka kita harus belajar, terutama Bapak Ibu kita yang sudah pelayanan, jangan hanya nanti sibuk di luar, tapi hati kita terdistorsi. Kita gak bisa dengar suara Tuhan, kita gak bisa dengar apa yang dia mau. Dan salah satu indikasinya adalah kita mulai nyalahkan orang lain. Ini bahkan Tuhan Yesus disalahin loh sama Marta. Kita mulai nunjuk-nunjuk, salahmu ini salahmu, ini gara-gara kamu. Ini salahmu ini jadi begini. Sebetulnya itu tanda roh kita itu mulai gak rest. Mulai terdistorsi. Ada gangguan-gangguan itu. Maka kita perlu terus dengerin firman saat teduh berdoa. Nyembah Tuhan itu untuk ngilangin kotoran-kotoran itu. Supaya difilter lagi, dibersihin lagi. Supaya kita tune in lagi kayak radio, kita setel radio. Itu kalau nggak pas gelombangnya itu bisa kres gitu. Nggak jelas suaranya. Nah gimana kita mau dengar suara Tuhan, kita nggak tune in. Nggak segelombang, nggak sefrekuensi. Teman-teman yang masih muda yang lagi pacaran, kalau nggak sefrekuensi susah kan? Itu frekuensi hatinya itu beda gitu. Mau ngomong apa, bahasnya apa gitu. Gak nyambung. Ya. Maka kita harus sefrekuensi dengan Tuhan. Belajar mengarahkan hati kepada Tuhan. Ngikuti yang dia mau. Dan kisah yang terakhir adalah fokus kepada Kristus ini kita bisa lihat saat Yesus menolong murid-muridnya saat mereka ada di tengah badai. Dan Yesus datang di jam 3 malam kata Alkitab. Itu jam tergelap dalam satu hari. Karena ada 4 periode waktu jam jaga pasukan Roma. Jam 6 sampai 9, 9, 12, 12 ke 3 pagi, 3 pagi ke jam 6. Itu 3 pagi sampai jam 6 itu waktu paling ngantuk, paling malam, orang paling capek itu jam 3 sampai jam 6. Nah di masa tergelap kehidupan kita, Yesus ada di sana. Dan ketika mereka lihat Yesus, lihat kalau mereka takut, kalau kita takut, bahkan pertolongan Tuhan datang itu dikira hantu, padahal Tuhan. Padahal Tuhan itu di dekat kita sampai kita gak bisa ngerasain Tuhan itu ada bersama kita. Karena kita terdistorsi. Nah waktu Petrus lihat Yesus,
Petrus bilang gini, kalau engkau Tuhan izinkan aku ke sana. Lalu Yesus berkata, oke, ke sini aja. Dan satu-satunya murid dari yang ada di kapal itu, di perahu itu, hanya Petrus yang sempat mencicipi keluar dari perahu dan sempat jalan di atas air. Dia sempat ngelihat mujizat, dia sempat ngerasain mujizat loh. Sempat ngambang di atas air loh. Bapak Ibu bisa coba nanti ngambang di atas bak ya. Masing-masing di rumahnya bisa ngambang gak? Itu Petrus sempat ngambang di atas air loh. Karena dia lihat Yesus. Tapi ini masalahnya, ini masalah buat kita juga ayat 30. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolong. Terjemahan lain mengatakan, but when he saw the strong wind. Jadi kan Petrus gini, Yesus kan di depannya. Waktu dia lihat Yesus berkata gini, come, datang sini aja. Datang ayo nak, datang. Kamu bisa jalan di atas air. Dia sempat experience miracle. Waktu kita memandang kepada Kristus, Bapak Ibu akan mengalami mujizat. Tapi waktu dia lihat gini, anginnya kenceng ya. Ngeri ya ampun, anginnya keras. Dia mulai tenggelam. Dan waktu kita tenggelam, kalau kita pernah renang di kolam renang atau di sungai atau di laut, kita gak bisa apa-apa ya, udah cuma tangan gini aja, Tuhan tolong gitu. Kalau gak ada yang nolong ya tenggelam. Bahkan saat tangan Petrus dia tenggelam, ini kisah menunjukkan keindahan dari Yesus. He is a wonderful Savior. Bahkan saat Petrus takut dan tenggelam, Petrus gak bisa ngeraih tangannya Yesus dong. Tapi tangan Yesus gak pernah terlambat menolong Petrus. Saat kita memandang kepada juru selamat kita, tangannya tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Apapun yang sedang kita alami hari ini, Bapak Ibu, bagian kita hanyalah memandang kepada Kristus dan janjinya. Dengan berkata dalam iman kita, it is finished. Ini sudah selesai sebetulnya. Karena kita didudukan bersama Kristus di surga. Dan Bapa akan menjadikan musuh-musuhnya tumpuan kakinya. Dan bukan hanya buat Kristus, tapi buat kita yang percaya, surat Efesus mengatakan kita didudukkan bersama-sama dengan Dia di surga. In the heavenly place. Untuk menerima kemenangan dari Dia. Jadi sekarang kalau kita mengalami hal yang sukar, kita takut, kita cemas, arahkan pandangan ke Tuhan, Yesus, Juru Selamat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia yang selalu menolong kita. Saya undang tim Present Worship bisa maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu yang terakhir tadi, refrennya, bagian refren. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan mau terdistorsi. Jangan mau dialihkan Bapak Ibu pandangan kita dari Yesus Kristus. Saat kita memandang kepada Dia, maka kita akan mengalami banyak hal ajaib bersama dengan Dia. Kita akan bernyanyikan. Batas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kita nyanyikan lagi dari hati kita yang percaya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu,
sembah Tuhan sama-sama. Kirabasyanda kalarabase. Oh, karabasyanda raba. Mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita kepada Yesus. Tuhan yang sanggup menolong kita. Tuhan yang sanggup menolong kita. Kirabasyanda raba takaraba. Jangan biarkan terdistorsi. Percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan terdistorsi. Percaya kepada Tuhan. Kirabasyanda raba takaraba syandaraba. Gorabasyanda raba takaraba. Kirabasyanda raba raba. Mari sembah Tuhan, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Dia bersama-sama kita. Dia ada bersama kita. Gorabasyanda raba laraba. Kirabasyanda raba laraba. Oh rabasyanda raba takaraba. Terima. Terima. Shiki patakaraba syanda. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Gorabasyanda raba takaraba. Remasyata karaba syanda raba laraba. Kirabata karabase. Inamahasyanda raba laraba. Oh rabasyanda raba laraba. Sembah Dia. Sembah Tuhan. Gorasyanda karaba. Behebe shikiraba. Oh rabata karaba syanda raba. Gorata karaba syanda raba. Behebe kiraba laraba. Oh kiraba syanda raba laraba. Mari arahkan pandangan kita, mata kita tertuju kepada Yesus Kristus. Maka kekuatan akan mengalir dalam hati kita. Kesembuhan mulai mengalir dalam tubuh kita. Ketenangan mulai mengalir dalam hati dan jiwa kita saat kita melihat Yesus. Jangan terdistorsi. Jangan biarkan iblis mengubah fokus kita kepada masalah kita. Kepada apa yang mengganggu kita. Lihat Yesus, lihat Yesus, lihat Yesus. Dengarkan firman-Nya, dengarkan janjinya. Fokus kepada Kristus, pandang Dia, juru selamat kita. Maka iman akan dibangun, kedamaian akan muncul, keberanian akan dimunculkan dalam hati kita. Pandang Yesus, Dia mau menolong kita, Dia mau untuk menolong kita. Fokus kepada Dia, pandang Yesus. Saat kita mulai teralih karena berita-berita yang menakutkan, kita lihat Tuhan, janjinya memelihara kita sampai Dia datang menjemput kita. Kalau kita dengar berita-berita peperangan, kita dengar berita-berita krisis ekonomi, kita pandang kepada Yesus yang memelihara kita, mendekat kepada Dia, maka Dia berikan kekuatan buat kita. Kita mendekat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Bahkan sebuah keluhan, sebuah erangan itu doa. Mungkin kita sampai gak bisa berdoa. Kita bingung mau berkata apa. Kita hanya berseru, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong hidupku. Itu sebuah doa. Dan kadang Tuhan hanya menantikan kita berseru. Sama seperti Dia menantikan erangan dari Israel untuk menolong mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Oleh karena satu erangan, oleh karena sebuah doa, sebuah seruan, mereka berseru, Tuhan tolong kami, Yesus tolong kami. Sebuah doa kita yang sederhana ini akan menjamah surga. Bahkan Yesus di dalam hati kita, kita bisa merasakannya kembali. Kita bisa tenang kembali. Sekalipun masalah masih ada, tapi kita melewati dalam ketenangan dan kedamaian. Kerintara pasyantara patakara. Biar turun damai Allah hari ini dalam hati kita. Biar turun kedamaian dari Allah. Peace, shalom. Shalom, peace of God. Selalu seringkali Tuhan berfirman, jangan takut. Jangan takut.
Setiap kali dia berjumpa dengan murid-muridnya, dia berkata, jangan takut, damai untuk kamu semua, damai bagi kamu sekalian, damai buat kamu sekalian. Krembahas syantara patakaraba, regitika matakaraba. Kami terima kesembuhan kami sore hari ini, saat ini Tuhan. Kami berserah, kami percaya, bukan karena kemampuan kami, tapi karena Yesus yang menolong kami. Bukan karena kemampuan manusia kami, tapi karena Yesus yang menyembuhkan kami, menolong kami, menopang kami sehingga kami tidak tergeletak. Meskipun kadang kami terjatuh, tapi kami tidak tergeletak, tapi karena Tuhan menopang kami. Dengan kasih-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Engkau bersama kami. Engkau bersama kami, Engkau menemani kami, Engkau sabar dengan kami, Engkau setia, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang bersama kami. Kami percaya bahkan saat ini kami terima pertolongan Tuhan. Kami merindukan hubungan pribadi dengan Yesus, keintiman, untuk mendekat kepadanya. Oleh karena darah Yesus, firman Tuhan berkata, kamu dapat masuk ke dalam tahta kasih karunia with boldness, dengan keberanian. Dengan keberanian kita berani masuk menghadap tahtanya yang kudus. Bukan karena kehebatan dan kuat gagah kita, tapi karena korban anak domba Allah yang telah menebus dosa-dosa kita di dalam Kristus. Sekarang kita penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia. Dengan penuh keberanian, bukan dengan keraguan, tapi dengan penuh keyakinan, penuh keberanian di dalam Yesus Kristus. Penebusan darahnya, kita di dalam Dia untuk menerima pertolongan kita pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu sore hari ini dimanapun mereka ada. Inama hasyantara patakaraba, kurata karaba syantara patakaraba laraba, kintara pasyantara patakaraba. Kami terima yang dari Tuhan. Kami terima kesembuhan, kami terima kekuatan, kami terima penyediaan, kami terima perlindungan, kami terima Tuhan semua yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat janji-Mu. Saat kami belum melihat, kami tahu, kami percaya, kami punya Bapa yang baik. Bapa yang tidak berdusta, Allah yang tidak berdusta, Allah yang setia dengan janjinya, yang pasti akan digenapi dalam hidup kami. Kami terima dengan iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Yang pertama, beberapa pengumuman. Yang pertama, kami menyambut untuk sahabat baru yang mungkin hadir pada malam hari ini. Dan kami rindu untuk melayani Bapak Ibu, saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu nanti yang baru pertama kali hadir di tempat ini, mohon bisa berkenan untuk menuju ke ruang sahabat baru yang ada di sebelah toko buku untuk kami layani dan kami berkenalan bersama. Selanjutnya untuk minggu depan, karena berkaitan dengan minggu keempat, kita akan menggunakan kostum batik. Dan sebentar lagi kita akan melihat sebuah penampilan dari tarian dari rekan-rekan Igen Youth, ya. Dan setelah itu Bapak Ibu nanti tadi sudah menerima bendera ya. Benderanya ada, boleh dilambaikan? Oke. Ada yang belum terima bendera mungkin? Kalau belum menerima bendera bisa mengangkat tangan untuk kami nanti ini untuk kita nyanyi kibarkan bersama-sama. Juga kita akan berdoa bersama. Nanti bagi Bapak Ibu yang belum menerima bendera bisa menghubungi petugas-petugas yang ada. Baik, selanjutnya kita akan melihat persembahan tarian dari Igen Youth.
Mas, intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. HNIC Kontra versus everybody. Hati-hati jangan main dengan api. Lebih panas dari surya di gurun Sahara. Bersiap untuk serang kecegahlah bahaya. Bukan terbuat dari tempe atau berisi dinamit sumbu pendek. Boy, cobaan tantangan akan membangun karakter. Harga diri bagaikan Black Panther. Pancasila hancurkan semua bibit perpecahan dan tunjukkan bersama kita bisa, tak bisa terpisah. Now listen, bersatu kita teguh bercerai, kita hancur tanpa sisa. UNITY, what's up? UNITY, what's up? UNITY. I'ma save now, I ain't gotta do what you say. Save now, I ain't gotta do what you say. Save now, I ain't gotta do what you say. Do what you say. Do what you say. I was born less than human. I know it sounds crazy, but I was really born a robot into slavery. Unaware I even needed saving, cause the change that they gave me was a brain that said everything was gravy. Couldn't feel my way through cause sin had my vision braille. Told me that this prison cell I'm in isn't hell, when it really was. But my change came when Jesus spilling blood came and showed me healing love. Rebooted, reprogrammed, redirected. 116 preach heaven through the message. 116 Jew first and we second, cause 116 way bigger than Reach Records. It's the power of God unto salvation, the saving of his people from the grips of Satan. So sin's grip has been undone. We 116, living by that 611 Romans. I'ma save now, I ain't gotta do what you say. Save now, I ain't gotta do what you say. Save now, I ain't gotta do what you say. Do what you say. Do what you say. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Shalom. Tanpa terasa, bangsa kita telah berusia 79 tahun. Suatu perjalanan yang telah melewati banyak fase. Semua karena kemurahan Tuhan atas bangsa kita. Dan kita sebagai umatnya senantiasa merendahkan hati untuk terus berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita. Karena perjuangan sesungguhnya adalah merendahkan diri agar kemuliaan Tuhan turun menaungi bangsa kita. Mari kita simak informasi sepekan ke depan. Kami mengundang jemaat Penatua Full Timer untuk hadir dalam doa dan puasa yang akan diadakan pada hari Selasa sampai Kamis 20 sampai 22 Agustus jam 9.30 sampai 13.30 di ruang ibadah utama GBT KAO Semarang.
ibadah PA online hari Jumat jam 5:30 sore oleh Pendeta Timotius Subekti dengan tema Setelah Rapture di YouTube channel GPTKU Semarang. Donor darah massal bersama PMI diadakan pada hari Sabtu 24 Agustus jam 9 sampai 12 siang di lantai 5 GPT Kristus Alpha Omega Gajah Mada. Doa malam Sabtu diadakan di setiap wilayah, di Tanah Mas jam 5:30 sore, Gajah Mada, Puri Anjas Moro, dan BSB City jam 6 sore, sedangkan untuk Bukit Sari jam 7 malam. Mari luangkan waktu untuk berdoa bersama dan semakin giat menjelang kedatangannya. Ku percaya dalam setiap langkahku, sebab itu ku selalu bersyukur. Ku angkat tangan tinggikan namamu. Segera dibuka audisi musik, vokal, paduan suara, angklung kulintang, dan soundman. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani, bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini. Kami mengikuti kelas MOU 1 karena kami menyadari bahwa perjalanan dalam membangun keluarga atau pernikahan tidaklah mudah. Oleh karena itu, kami harus diperlengkapi dengan bagaimana cara membangun keluarga yang sesuai dengan kebenaran firman. Awalnya kami mengira bahwa pernikahan kami baik-baik saja, namun setelah mengikuti kelas ternyata ada begitu banyak hal yang harus kami perbaiki bersama. Dan salah satu prinsip yang sangat memberkati kami adalah bahwa pernikahan yang bahagia adalah bersatunya dua pribadi yang suka mengampuni. Memang tidak mudah untuk melupakan perbuatan pasangan yang menyakitkan, tetapi setiap kali mengingatnya itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mengucapkan pengampunan atas pasangan kita lagi dan lagi. Pengampunan adalah jantung iman kita. Yesus sudah mengampuni kita, maka kita juga memilih untuk mengampuni. Demikian kesaksian kami mengajak Bapak Ibu untuk nanti boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Di sini ada banyak teman-teman yang support, banyak teman-teman yang mendoakan, termasuk kami juga didoakan, juga banyak. Kami tidak sendiri, Bapak Ibu tidak sendiri. Itu saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersehati, sepakat dan hadir bersama jaringan doa sekota Semarang. Tim kolaborasi pemuji penyembah, para pendoa dan hamba Tuhan, serta jemaat gereja-gereja sekota Semarang dalam momentum Indonesia Menyembah yang diselenggarakan di Holy Stadium pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 14 sampai 20 WIB. Dihadiri antara lain oleh Evangelis Elizabeth Phillips, Pendeta Timotius Subekti, Pendeta Tony Mulia, Pendeta Theophilus Hendra, Pendeta Nathanael Setiabudi Prayogo, Pastor Tina Agung Purnomo, Pastor Stephen Immanuel, dan para hamba Tuhan sekota Semarang lainnya. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kota Semarang dan memancar serta menjadi berkat bagi seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa. Kemuliaan Tuhan telah turun. Jemaat Tuhan yang kekasih, SMA DCS baru saja mendirikan tower kedua dan diresmikan hari ini. Kami mengundang Anda yang mempunyai anak untuk masuk di DCS, untuk dididik baik dalam pengetahuan maupun karakter khususnya. Sebagaimana Anda tahu bahwa SMA kita sudah termasuk ranking sekolah penggerak yang diberi satu penghargaan oleh Kementerian Pendidikan. Saya harap saudara bisa memasukkan baik dari preschool sampai SMA, karena semuanya telah menunjukkan kualitas yang telah berhasil memasuki universitas-universitas swasta di luar negeri maupun dalam negeri, maupun juga universitas negeri
yang sudah diterima dengan baik. Yuk, masukkan anak-anak Anda. Tuhan memberkati. Persembahan maupun perpuluhan bisa disalurkan melalui rekening gereja, QR maupun kotak yang tersedia. Terima kasih untuk persembahan Anda. Tuhan Yesus memberkati kembali dengan limpah. Demikianlah Alfa Mega News minggu ini. Dirgahayu Republik Indonesia. Nusantara baru, Indonesia maju, Merdeka! God bless you. Berdiri bersama-sama menyiapkan benderanya dan kita akan kibarkan bendera ini sambil menyanyikan lagu. Ada 2 lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Mengundang Pastor John, Om, mari bisa. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sebelum kita berdoa, saya ingatkan dalam minggu ini acara penuh dengan doa. Selasa, Rabu, Kamis ada doa puasa jam 8:30
sampai 1:30. Usahakan untuk hadir ya sampai Kamis. Jumat ada doa bersama di Holy Stadium ya. Jadi kita gereja-gereja berkumpul untuk berdoa bersama. Kenapa, Sku? Karena negara Indonesia ini masih terlindung dari semua gangguan dunia. Kalau sudah melihat di negara-negara yang kaya raya, banyak orang gembel, banyak yang minta-minta, toko-toko dirampok. Ini terjadi, Sku. Di Inggris, di Jerman, ya, tapi yang lebih parah di Amerika, negara yang terkaya tapi bisa hancur karena meninggalkan Tuhan. Mari usahakan untuk hadir, dan kalau tidak bisa sampai Jumat, hari Sabtu malam di sini ada doa malam jam 6 sore. Kita berdoa supaya kuasa Tuhan dinyatakan, karena sebentar lagi ada pergantian presiden. Kita harapkan presiden yang baru ini bisa mengubah wacana yang dulu bisa berubah. Kita percaya kuasa doa bisa mengubah. Mari percaya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Allah yang kami percayai. Engkau tetap yang memegang kuasa. Engkau tetap yang menguasai manusia. Pikiran manusia bisa Engkau ubah. Engkau berkata hati raja seperti batang air yang dialirkan kemana saja yang Tuhan mau. Karena itu kami berdoa, Tuhan, untuk Tuhan Presiden Jokowi yang sudah memerintah selama 10 tahun, sebentar lagi akan meletakkan jabatan. Kiranya Engkau berkati dan seluruh jajarannya, wakil presiden, para menterinya, dan juga presiden yang baru. Engkau akan pakai Tuhan lebih hebat lagi. Di luar dugaan kami, Engkau bisa melakukannya lebih hebat. Karena Engkau turut campur, Tuhan. Karena itu berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih. Dan sekarang juga berkati anak-anak-Mu, Tuhan, kesehatan anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu, semua apa yang dilakukan, bahkan studi anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Sekarang kami tadakan tangan kami sebelum kami berpisah, dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha dia datang kembali. Dan setiap kita yang percaya berkata bersama, amin.